Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di part 6 videoku. Pernah nggak sih kamu bingung gimana cara meneliti suatu yang kompleks, penuh data, dan sulit dijelaskan hanya lewat angka? Atau kamu sedang menyusun skripsi, tesis, atau riset akuntansi dan butuh pendekatan yang bisa menggali realitas secara mendalam? Tenang, kamu nggak sendiri. Di video ini kita akan kupas tuntas bagaimana metode studi kasus bisa menjadi senjata ampuh dalam penelitian akuntansi. Mulai dari pengertiannya, karakteristik uniknya, serta cara mengumpulkan data yang tepat, sampai teknik analisisnya. Selanjutnya kita masuk kepada metode studi kasus. Metode studi kasus sendiri merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Peneliti menggunakan studi kasus ketika ingin memahami suatu proses, kebijakan, dan kejadian yang menyeluruh. Pendekatan ini sangat berguna untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Dalam konteks ilmu sosial dan bisnis, studi kasus sering digunakan karena memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan dan analisis data. Studi ini memungkinkan peneliti menyelami informasi yang kompleks dengan pendekatan naratif dan analitik. Oleh karena itu, metode ini sangat cocok diterapkan dalam studi akuntansi yang membutuhkan pemahaman menyeluruh terhadap praktik organisasi. Nah, selanjutnya studi kasus dalam penelitian akuntansi. Dalam penelitian akuntansi sendiri, studi kasus menjadi metode yang sangat relevan untuk menelusuri dinamika pelaporan keuangan, pengendalian internal, hingga perilaku aktor dalam sistem akuntansi. Nah, studi ini dapat digunakan untuk menyelidiki bagaimana kebijakan akuntansi diimplementasikan di dunia nyata. Peneliti bisa mengamati penerapan sistem akuntansi di pemerintahan, UMKM, dan lembaga non-profit. Misalnya, bagaimana pemerintah daerah mengaplikasikan standar akuntansi pemerintah atau SAP dalam laporan keuangannya dengan fokus pada suatu entitas atau kasus tertentu. Studi ini mampu menghasilkan gambaran yang rinci dan kontekstual. Hal ini sangat penting untuk memahami akuntansi bukan hanya dari segi teknis tetapi juga sosial dan budaya. Yang ketiga, karakteristik umum studi kasus. Studi kasus memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari metode penelitian lainnya. Nah, pertama, penelitian ini berfokus pada kasus tertentu dalam batas waktu dan konteks tertentu. Kedua, studi kasus menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, wawancara, dan observasi. Ketiga, pendekatan ini bersifat mendalam dan deskriptif. Keempat, studi ini tidak ditujukan untuk generalisasi, tetapi untuk pemahaman yang mendalam. Tetapi analisis data dilakukan secara kualitatif, meskipun bisa juga menggabungkan data kuantitatif. Yang keempat, keunggulan studi kasus. Salah satu keunggulan utama studi kasus adalah kemampuannya menggali informasi secara holistik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika internal sebuah organisasi. Dalam studi akuntansi, hal ini berarti peneliti bisa memahami bagaimana akuntan bekerja, menghadapi tekanan, atau menjalankan etika profesi. Studi kasus juga mampu menangkap konteks sosial dan politik yang memengaruhi praktik akuntansi. Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas dalam desain dan analisis. Peneliti dapat menyesuaikan pendekatan sesuai kompleksitas permasalahannya. Kelima, jenis studi kasus. Terdapat beberapa jenis studi kasus yang bisa digunakan tergantung tujuan penelitian. Studi kasus tunggal digunakan saat peneliti fokus pada suatu entitas saja, sedangkan studi kasus ganda digunakan untuk membandingkan beberapa kasus sekaligus. Selain itu, ada studi kasus eksplorasi yang bertujuan untuk memahami fenomena awal. Lalu ada studi kasus deskriptif yang bertujuan menggambarkan fenomena apa adanya. Terakhir ada studi kasus eksploratory yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat. Kita masuk ke 6, teknik pengumpulan data.
Untuk pengumpulan data dalam studi kasus dilakukan dengan pendekatan trigulasi, di mana peneliti menggunakan berbagai sumber seperti wawancara, dokumen, arsip, dan observasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat validasi data dan memastikan keandalan informasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dari narasumber dan memahami kasus. Dokumen dan arsip memberikan informasi formal yang dapat diverifikasi, sedangkan observasi memungkinkan peneliti memahami konteks kerja secara langsung. Ketujuh, wawancara sebagai sumber utama. Wawancara merupakan teknik utama dalam studi kasus karena memberikan data yang kaya. Dalam konteks akuntansi, peneliti dapat mewawancarai akuntan, auditor, atau pejabat keuangan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur tergantung kebutuhan. Pertanyaan dirancang untuk menggali pengalaman, persepsi, dan sikap informan. Peneliti juga perlu mencatat bahasa tubuh dan konteks percakapan. Hal ini menambah kedalaman analisis terhadap data yang diperoleh. Selanjutnya, ke-8, studi dokumen dan arsip. Dokumen dan arsip menjadi sumber data yang penting dalam studi kasus. Dalam penelitian akuntansi, hal ini bisa berupa laporan keuangan, SOP, surat keputusan, dan notulensi rapat. Data ini bersifat formal dan dapat membantu memperkuat klaim dari wawancara. Peneliti harus menilai keaslian dan keabsahan dokumen yang digunakan. Dokumen juga memberikan gambaran tentang kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi. Dengan mengkombinasikan data dokumen dan wawancara, peneliti dapat membangun narasi yang komprehensif. Ke-9, teknik observasi lapangan. Observasi dalam studi kasus dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Tujuannya untuk memahami perilaku dan aktivitas sebagaimana adanya. Peneliti dapat mengamati proses pelaporan keuangan, penginputan data akuntansi, atau interaksi antara staf. Observasi membantu peneliti menangkap dinamika organisasi yang tidak selalu bisa diungkapkan lewat wawancara. Hasil observasi juga berguna untuk mengonfirmasi data dari sumber lain. Teknik ini memperkaya data dengan konteks visual dan situasional. Yang ke-10, tahapan analisis data. Analisis data dalam studi kasus dilakukan sejak awal pengumpulan data. Data dianalisis secara simultan selama dan setelah proses pengumpulan. Peneliti melakukan coding untuk mengelompokkan tema atau pola yang muncul. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu dari data ke teori. Interpretasi dilakukan dengan memperhatikan konteks dan konsistensi antara data. Akhirnya, peneliti menyusun narasi penelitian yang menggambarkan hasil secara utuh. 11. Pencocokan pola atau ke-11 pencocokan pola. Salah satu teknik utama dalam analisis studi kasus adalah pencocokan pola. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data empiris yang diperoleh dengan pola teoritis yang telah dirumuskan sebelumnya. Jika data lapangan cocok dengan pola teori, maka validasi temuan semakin kuat. Dalam penelitian akuntansi, hal ini bisa dilakukan dengan mencocokkan praktik pelaporan keuangan dengan standar yang berlaku. Misalnya, pencocokan penerapan standar akuntansi pemerintah dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Nah, teknik ini berguna untuk menguji konsistensi antara praktik dan regulasi. Ke-12, pembuatan eksplanasi. Teknik analisis berikutnya adalah pembuatan eksplanasi, yaitu dengan membangun penjelasan berdasarkan data lapangan. Pendekatan ini bersifat iteratif, artinya peneliti menyempurnakan penjelasan seiring bertambahnya data. Dalam studi akuntansi, peneliti bisa menjelaskan mengapa sebuah kebijakan tidak berjalan efektif. Penjelasan ini bisa dikaitkan dengan faktor internal seperti budaya organisasi atau sumber daya manusia. Teknik ini cocok digunakan dalam studi kasus eksplanatori.
Tujuannya adalah menyusun narasi yang masuk akal dan didukung oleh bukti nyata. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-13, di mana analisis deret waktu atau time series analysis. Teknik ini dilakukan dengan mengamati perubahan data dari waktu ke waktu. Dalam studi akuntansi, teknik ini bisa digunakan untuk melihat tren, pelaporan, atau kepatuhan terhadap kebijakan. Peneliti mengamati data yang sama pada waktu berbeda untuk melihat pola atau perubahan. Misalnya, perubahan dalam struktur laporan keuangan selama 3 tahun terakhir. Teknik ini dapat mengungkapkan dampak implementasi kebijakan baru terhadap proses akuntansi. Analisis ini juga sangat berguna untuk penelitian jangka panjang. Selanjutnya, triangulasi data. Triangulasi adalah proses penggabungan berbagai sumber data untuk mendapatkan validitas temuan. Peneliti tidak hanya mengandalkan satu jenis data, tetapi membandingkan antara wawancara, dokumen, dan observasi. Jika semua sumber mengarah pada kesimpulan yang sama, maka hasil penelitian dianggap kuat. Dalam studi akuntansi, triangulasi bisa menunjukkan apakah data laporan keuangan konsisten dengan wawancara dan kenyataan di lapangan. Teknik ini memperkuat kepercayaan terhadap hasil studi kasus. Triangulasi adalah elemen penting dalam menjaga integritas penelitian. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas. Dalam studi kasus, validitas dalam reliabilitas tetap menjadi perhatian penting. Validitas berkaitan dengan ketepatan temuan dalam menggambarkan realitas yang diteliti. Sedangkan reliabilitas merujuk pada konsistensi temuan jika penelitian diulang. Peneliti harus mendokumentasikan proses secara rinci agar penelitian dapat direplikasi. Dalam studi akuntansi, hal ini penting agar hasil penelitian bisa dipercaya oleh para profesional dan akademisi. Teknik seperti triangulasi dan membercek dapat membantu menjaga validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, etika dalam studi kasus. Etika penelitian menjadi hal yang tidak boleh diabaikan dalam studi kasus. Selanjutnya, etika dalam studi kasus. Etika penelitian menjadi hal yang tidak boleh diabaikan dalam studi kasus. Peneliti harus menjaga kerahasiaan data dan identitas responden. Dalam studi akuntansi, hal ini krusial karena data keuangan bersifat sensitif. Peneliti juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak terkait sebelum melakukan wawancara atau observasi. Penulisan laporan harus jujur dan tidak memanipulasi data. Etika menjadi fondasi yang mendasari integritas penelitian. Berikutnya, pelaporan hasil studi kasus. Nah, laporan studi kasus ditulis secara naratif dengan menggambarkan proses dan temuan secara mendalam. Peneliti menyusun deskripsi tentang konteks kasus, metode, dan hasil, serta interpretasi. Narasi harus disusun dengan alur logis dan didukung dengan kutipan dari data lapangan. Dalam akuntansi, pelaporan bisa mencakup kutipan dokumen keuangan atau wawancara dalam akuntan atau wawancara dengan akuntan. Tujuannya adalah menyajikan kasus secara utuh sehingga pembaca dapat memahami konteks dan maknanya. Selanjutnya, keterbatasan studi kasus. Setiap metode memiliki keterbatasan termasuk studi kasus. Studi ini tidak ditujukan untuk generalisasi ke populasi yang luas. Hasilnya hanya berlaku pada kasus dan konteks yang diteliti. Namun, nilai dari studi kasus terletak pada kedalaman pemahamannya, bukan cakupan luasnya. Dalam studi akuntansi, keterbatasan ini bisa diatasi dengan menyusun rekomendasi konseptual, di mana peneliti juga perlu jujur menyatakan batasan penelitiannya dalam laporan akhir. Selanjutnya, studi kasus sebagai pembelajaran. Studi kasus juga bisa digunakan sebagai alat pembelajaran di dunia pendidikan. Mahasiswa akuntansi dapat belajar dari kasus nyata tentang bagaimana akuntansi diterapkan di dunia kerja. Studi ini dapat menunjukkan kompleksitas yang tidak tampak dalam teori. Pendekatan ini melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dan menganalisis permasalahan nyata. Dengan demikian, studi kasus juga menjadi metode pengajaran yang efektif.
Selain sebagai metode penelitian, studi kasus memperkaya proses belajar mengajar. Metode yang selanjutnya penerapan studi kasus di masa depan. Kedepannya studi kasus akan semakin relevan dalam penelitian isu-isu akuntansi kontemporer. Tantangan seperti digitalisasi, transparansi keuangan, dan etika profesi dapat ditelusuri melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini memberikan ruang untuk menggali konteks yang kompleks dan berubah cepat. Dalam dunia akuntansi, publik maupun privat, studi kasus menjadi alat refleksi dan evaluasi. Peneliti dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik akuntansi. Dengan demikian, studi kasus bukan hanya metode, tetapi juga jembatan antara teori dan realitas. Nah, selanjutnya kesimpulan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode studi kasus adalah pendekatan yang sangat bermanfaat bagi penelitian akuntansi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dan konseptual. Melalui berbagai teknik pengumpulan data dan analisis data seperti wawancara, observasi, dan pencocokan pola serta triangulasi, peneliti dapat menghasilkan temuan yang valid dan bermakna. Studi kasus juga membuka ruang bagi refleksi terhadap praktik nyata di lapangan, termasuk dalam dunia keuangan dan dalam analisis. Salah nih. Studi kasus juga membuka ruang bagi refleksi terhadap praktik nyata di lapangan, termasuk dalam dunia keuangan dan pelaporan. Meski memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi, kekuatan studi kasus terletak pada kedalaman analisisnya. Oleh karena itu, metode ini layak digunakan dan terus dikembangkan dalam studi akuntansi maupun ilmu sosial lainnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.